AC Milan akhirnya resmi mengumumkan kepindahan Daniel Maldini. Melalui pernyataan di situs resmi klub, Milan mengkonfirmasi kepindahan gelandang 20 tahun itu menuju Spezia dengan status pinjaman selama 1 musim. Tidak ada klausul buyback yang disebutkan dalam pengumuman tersebut sehingga bisa disimpulkan bahwa kesepakatan yang tercapai antara Milan dan Spezia adalah formula peminjaman kering. Daniel Maldini hanya mengumpulkan 239 menit untuk Milan di semua kompetisi musim lalu. Itu jelas tidak cukup untuk pemain seusianya, tetapi dia berhasil mencetak gol dengan gol tandang yang sangat penting di Spezia. Dan kepindahannya ke klub Liguria itu diharapkan membantunya mendapatkan menit bermain secara reguler untuk membantu perkembangannya. Saga transfer Carles de Ketelaar akhirnya memasuki babak akhir. Berbagai laporan yang berkembang beberapa jam terakhir mengungkapkan bahwa kesepakatan antara Milan dan klub Bruges terkait kepindahan pemain muda Belgia itu ke Milan telah tercapai. Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa kesepakatan tersebut ditutup di angka 32 juta euro ditambah bonus 3 juta euro. Sementara jurnalis asal Belgia Sacha Tavolieri menambahkan klub Bruges memiliki persentase penjualan kembali di masa depan sebesar 15% dalam klausul kesepakatan. Selanjutnya, sumber tersebut melaporkan bahwa De Ketelaar akan menaikkan kontrak berdurasi 5 tahun dengan Milan hingga 2027. Dokumen akhir transfer sedang diselesaikan kedua klub, dan De Ketelaar dijadwalkan akan terbang ke Milan hari Sabtu waktu setempat dan akan menjalani tes medis pada hari Minggu atau Senin dan selanjutnya menaikkan kontrak baru di Casa Milan. Di Marzio turut melaporkan bahwa ada satu hal yang menarik di balik tercapainya kesepakatan tersebut, karena De Ketelaar disebut rela memotong gajinya dari 2,7 juta euro per tahun yang ditawarkan Milan menjadi 2,3 juta euro per tahun untuk memfasilitasi kepindahannya ke San Siro. Selain itu, Di Marzio menulis bahwa Ibrahimovic juga memiliki peran selama pembicaraan. Agen De Ketelaar Tom De Mul yang berperan sebagai mediator dalam negosiasi adalah mantan rekan setim Ibrahimovic, dan ia melakukan kontak beberapa kali dengan Ibra selama proses negosiasi. Ia meminta penyerang veteran Swedia itu untuk menyambut De Ketelaar dalam bimbingannya untuk membantu proses adaptasinya di Milan. Babak akhir dari kesepakatan transfer Carles de Ketelaar menuju Milan tampaknya turut menggambarkan bagaimana situasi keuangan klub rossoneri jika dibandingkan dengan rival-rival mereka di Serie A. Jurnalis Eurosport Enrico Turcato di profil Twitternya menulis bahwa fakta di mana Milan mengincar kesepakatan pembelian permanen de Ketelaar dari klub Bruges sedikit menggambarkan kekuatan finansial yang mereka miliki dengan rival mereka di Serie A. Carles de Ketelaar akan tiba di Milan setelah pengejaran tanpa henti. Pada saat yang sama harus ditekankan bahwa Milan adalah satu-satunya klub top di Serie A di sesi ini yang mengeluarkan lebih dari 30 juta euro untuk seorang pemain bahkan tanpa mendapatkan apa-apa dari penjualan pemain, tulis Enrico. Pernyataan tersebut jika ditelaah lebih jauh mungkin ada benarnya, sebab jika melihat pergerakan transfer Juventus misalnya yang meskipun sukses mendaratkan Klaassen Bremer dari Torino secara permanen, tetapi mereka harus melepas Matthijs de Ligt ke Bayern Munich terlebih dahulu untuk membantu mendanai kedatangan Bremer. Adapun Pogba dan Di Maria datang dengan status bebas transfer. Sementara Inter Milan sejauh ini lebih banyak mendatangkan pemain dengan status free transfer dan peminjaman. Dan mereka juga dikabarkan perlu melepas beberapa pemainnya untuk menyeimbangkan neraca keuangan. AC Milan hampir dipastikan akan segera meresmikan perekrutan Carles de Ketelaar, tetapi kedatangan pemain 21 tahun itu sepertinya juga menutup potensi kedatangan Hakim Ziyech ke Milan. Laporan Il Giornale mengungkapkan bahwa Elliott Manajemen tampaknya tidak mau menyuntikkan likuiditas baru untuk memberi kesempatan kepada Maldini dan Massara untuk turut membawa Hakim Ziyech ke San Siro setelah kedatangan Carles de Ketelaar. Sumber tersebut mengklaim Elliott saat ini berada di periode transfer terakhir mereka karena Gary Cardinal akan mengambil alih Milan pada bulan September. Oleh karena itu, setelah kesepakatan transfer Carles de Ketelaar, Elliott telah mengesampingkan pengeluaran besar lainnya. Hakim Ziyech pada dasarnya bisa menjadi tambahan berguna lainnya bagi Milan, tetapi gagasan terhadap pemain asal Maroko tersebut sejatinya adalah opsi alternatif de Ketelaar. Dan meskipun Chelsea bersedia menurunkan harganya di kisaran 10 juta euro, tetapi dengan rampungnya transfer Carles de Ketelaar maka sulit melihat Paolo Maldini membuka jalur untuk mencoba mendaratkannya ke San Siro. Apalagi Alexis Saelemaekers dan Junior Messias diprediksi akan tetap bertahan setidaknya sampai periode transfer musim dingin. Selain fokus untuk kedatangan pemain baru, manajemen Milan juga terus bekerja untuk menuntaskan beberapa kesepakatan terkait perpanjangan kontrak beberapa pemain, salah satunya Rafael Leao.
Sejak kedatangannya, pemain asal Portugal tersebut terus berkembang dan secara perlahan menjadi salah satu pemain krusial di dalam tim. Sepanjang musim lalu, ia memainkan 42 penampilan, mencetak 14 gol dan menyumbang 11 assist. Ia juga memiliki peran besar dalam perjalanan Milan meraih Scudetto dan terpilih sebagai pemain terbaik Serie A musim lalu. Nilainya di pasar transfer juga terus meroket dan sekarang ditaksir berada di angka 70 juta euro. Ia tentu saja adalah aset bagi Milan, terutama mengingat bahwa ia telah masuk radar beberapa klub elit Eropa. Milan News melaporkan Paul Maldini telah menjadwalkan pertemuan dengan Leo dan perwakilannya untuk membicarakan perpanjangan kontrak hingga tahun 2027. Dan menurut sumber tersebut, Milan siap menawarkan gaji melampaui batas gaji internal saat ini sebesar 4,5 juta euro per musim. Untuk Rafael Leo, Rossoneri siap membuat pengecualian karena sang pemain dipandang sebagai bagian integral untuk membangun tim yang kompetitif, baik di kompetisi domestik dan di kompetisi Eropa. AC Milan menuai hasil atas kemenangan Scudetto mereka di luar lapangan karena mereka memiliki lonjakan besar terkait penjualan merchandise. Sebuah studi dari Kiliagon melaporkan bahwa AC Milan hanya berada di bawah Real Madrid dan PSG dengan penjualan kaos terbanyak di musim 2021-2022 di Amazon. Kiliagon menganalisa hasil penjualan merchandise di Amazon dari 4 liga utama di Eropa, yakni Spanyol, Italia, Inggris, dan Prancis, di mana total omset tahunan yang dihasilkan dari penjualan jersey oleh salah satu marketplace terbesar di dunia itu diperkirakan mencapai 12,3 juta euro. Real Madrid berada di peringkat pertama dengan omset tahunan mencapai 3,3 juta euro, di mana lonjakan penjualan sebesar 166% terjadi setelah mereka sukses menjuarai Liga Champions. Peringkat kedua ditempati PSG yang memiliki omset tahunan 2,2 juta euro dari penjualan kaos mereka. Dan peringkat ketiga ditempati Milan yang berhasil meraup omset 1,5 juta euro dengan lonjakan penjualan kaos sebesar 231% terjadi setelah mereka sukses merengkuh Scudetto.